Ora salam, saudaraku, salam jumpa kembali di renungan kita pada pagi hari ini. Apa kabar? Senantiasa sehat ya. Dan itu doa kami, kita selalu tak bergembira, bersukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu marilah kita buka hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Rabu 16 Juli 2025 sebagaimana yang tertulis dalam Almanak AKBP, tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai dengan ayat 12 akan saya bacakan untuk kita dari Alkitab TB2. Demikian bunyinya. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Inilah saudaraku kata-kata yang diterima oleh Raja Salomo pada waktu itu ketika dia baru-baru diangkat menjadi raja. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkenan atas permintaan Salomo, karena dalam doanya Salomo meminta hati yang bijaksana, ya, hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Disinilah saudaraku Allah menjawab dia, karena kamu tidak meminta umur yang panjang, tidak meminta harta kekayaan, tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Nah, disinilah saudaraku Tuhan itu menghendaki supaya kita juga memohon hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan dan juga pengertian, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan dan apa yang jahat untuk kita hindari. Nah, disinilah Salomo terkenal sebagai raja yang sangat luar biasa, yang memiliki hikmat kebijaksanaan. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Artinya tidak ada yang bisa mengimbangi hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Sangat luar biasa saudaraku, Tuhan itu mengaruniakan kepada dia hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Nah, bagaimana dengan kita? Memang jujur saja dalam doa-doa kita selalu meminta umur yang panjang, kita meminta berkat yang berlimpah dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu salah Pak Pendeta? Sebenarnya tidak. Tetapi di sini yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita memohon hikmat, pengertian, kebijaksanaan dari Tuhan untuk bisa melihat, untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita dan apa yang jahat yang harus kita hindari. Maka lebih dari itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Bukan hanya itu, bahkan harta kekayaan sekalipun didapatkan oleh Salomo. Demikian juga lah kita, saudaraku, supaya di dalam hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya memohon umur yang panjang, tidak hanya memohon harta kekayaan, tetapi lebih utama dari situ adalah diberikan Tuhan hikmat kebijaksanaan. Dan saya ingat ketika saya masih kecil, doa orang tua saya adalah supaya Tuhan memberikan habisuhon, hapistaran, parbinotoan, hapatason marroha kepada anak-anakku. Itulah doa orang tua saya, dan itu jugalah doa saya kepada anak-anak saya, supaya Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak saya, sehingga mereka hidup berhikmat, mereka hidup bijaksana. Kalau
hanya sebatas umur yang panjang dan juga kekayaan dan juga meminta nyawa orang tanpa ada pengertian, tanpa ada hikmat kebijaksanaan, maka sia-sialah perjalanan kehidupan kita. Bukan berarti tidak perlu umur yang panjang, perlu saudaraku, tetapi jauh lebih penting, jauh lebih perlu kalau kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan, kebijaksanaan, roh pengertian, sehingga kita dalam perjalanan kehidupan ini diberikan Tuhan hati yang bijaksana, habisuhon, hapatason marroha di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena setiap orang yang marbisuk napatas marroha itu pasti perjalanan kehidupannya selalu tetap disenangi oleh orang lain karena dia berhikmat, dia memiliki kebijaksanaan. Bahasa Bataknya yang lebih enak ya, marbisuk jala marpatas marroha. Orang nama marpatas marroha itu adalah orang yang memiliki hati pengertian, berpengertian yang baik, sehingga dia tidak jatuh ke dalam hal-hal yang jahat, tetapi dia bisa memilah, dia bisa melihat mana yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan, yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan di dalam perjalanan kehidupannya. Demikian juga lah kita, saudaraku, marilah kita selalu memohon itu kepada Tuhan. Dan di dalam doa-doa kita juga kepada anak-anak cucu kita, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang bijaksana, ya, berpengertian kepada anak-anak cucu kita, juga kepada kita, sehingga kita berhikmat di dunia ini, tidak menjadi orang yang bodoh, yang selalu tetap dibodoh-bodohi, tidak, tetapi kita memiliki pengertian sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan juga kehidupan kita penuh dengan sukacita, sama seperti Salomo. Bukan hanya pengertian itu saja, bukan hanya hikmat itu saja, bukan hanya kebijaksanaan itu saja yang diberikan Allah kepada dia, tetapi juga kekayaan yang sangat berlimpah. Inilah jawaban doa dari Salomo yang diberikan Tuhan kepada dia ketika dia baru memulai ya tugasnya sebagai seorang raja. Dan disitulah Tuhan sangat berkenan untuk permintaan Salomo. Dan sangat luar biasanya, saudaraku, di dalam kepemimpinannya memang dia betul-betul sangat berhikmat. Dan juga kalau kita membaca Amsal, itulah Amsal dari Salomo, Pudani Raja Salomo katanya. Di situ kebijaksanaan itu sangat luar biasa. Hidup di dalam kebenaran, di dalam keadilan, dan juga menjauhkan diri dari kefasikan, mematuhi orang tua, kemudian dalam hidup bergaul dengan sesama, dengan tetangga, dengan orang lain, dan dalam hubungan dengan Tuhan, dan masih banyak lagi kebijaksanaan Salomo. Dan di situ yang paling terkenal Salomo, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Jadi kita diajak untuk selalu tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti Tuhan itu yang ditakuti seperti hantu misalnya, atau Tuhan itu selalu tetap mengancam kehidupan kita. Tidak, takut di sini adalah kita patuh dan menghormati, menghargai Tuhan itu. Itu sangat luar biasa, permulaan hikmat. Jadi kalau kita mau berhikmat, kalau kita mau memiliki pengertian, kalau kita mau memiliki kebijaksanaan, marilah kita hidup takut akan Tuhan dengan menghormati, menghargai semua ketetapan, semua peraturan, semua firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita berjalan di dunia ini menjadi orang-orang yang bisa diandalkan dimanapun kita berada. Tentu saja orang yang bodoh, mana diandalkan itu, diterima saja dia di tempat pekerjaan, tidak diterima. Orang namanya juga orang bodoh, tetapi orang-orang yang pintar dan bijaksana selalu dibutuhkan oleh orang lain. Karena dia selalu tetap memberikan yang terbaik, selalu tetap memberikan jalan keluar, selalu menjadi solusi ya dimanapun dia berada. Itulah kehidupan dari orang-orang yang berhikmat. Sangat luar biasa, saudaraku. Dan hikmat itu, kebijaksanaan itu diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Kalau kita sudah berhikmat, kalau kita berpengertian, kalau kita bijaksana, jangankan kekayaan, umur yang panjang juga diberikan Tuhan. Karena apa? Kita diberikan pengertian bagaimana kita mengatur perjalanan kehidupan ini, mengatur pola makan kita, mengatur pola
kehidupan kita, kesehatan kita, dan yang lain-lain. Dan bagaimana kita berhikmat untuk memakai waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kapan kita sarapan, kapan kita makan, kapan kita beristirahat, kapan kita tidur, kapan kita bekerja, dan yang lain-lain. Itu hanya lakukan oleh orang-orang yang berhikmat. Tetapi orang yang tidak ada hikmatnya, terus dia bekerja 24 jam, nggak ada jam istirahatnya. Apa yang terjadi? Bukannya umur yang panjang, tetapi penyakit demi penyakit akan menyerang dia. Tetapi orang yang berhikmat, yang bijaksana, dia mengatur kehidupannya dengan disiplin, dan dia selalu tetap dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Sebelum dia melanjutkan pekerjaannya, dia mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan. Dia terlebih dahulu berdoa. Dia terlebih dahulu menyerahkan semua perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Itulah orang yang berpengertian. Tetapi orang yang tidak berhikmat itu, dia merasa bahwa pekerjaannya lah yang lebih utama. Kemudian harta kekayaanlah yang paling utama. Dan ini sebenarnya yang membuat orang yang tidak berhikmat itu bisa dia jatuh ke dalam berbagai-bagai persoalan, berbagai masalah dalam kehidupannya. Tetapi orang yang berhikmat, yang berpengertian, yang penuh dengan kebijaksanaan, dia dituntun oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupannya. Menangani masalah juga, menangani problem, menangani persoalan hidup, dia bisa menanganinya, mengatasinya, karena dia memiliki hikmat dan juga kebijaksanaan dan pengertian, sehingga hidupnya selalu tetap bersukacita. Saudaraku, marilah kita mohon itu supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami seperti Salomo, yang memohon hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian. Dan Tuhan berkenan untuk permohonan Raja Salomo, sehingga dia menjadi seorang raja yang berhikmat, yang tidak ada raja pun yang bisa menandingi dia. Demikian juga kami. Kami selalu tetap memohon hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian daripada Tuhan. Limpahkan itu Tuhan kepada kami, kepada anak cucu kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat, yang berpengertian di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkatilah kami, serta jemaat-Mu yang saat ini bekerja, mencari pekerjaan, atau sekolah, atau studi, atau apapun pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan berikan roh pengertian, kebijaksanaan, dan hikmat kepada mereka, sehingga mereka Tuhan bisa dengan takut akan Tuhan selalu tetap mendahulukan mendengarkan firman-Mu dalam perjalanan hidupnya setiap hari. Berkatilah kami, berkati jemaat-Mu terutama yang sakit, supaya mereka juga berhikmat memohon kesembuhan dan juga kesehatan daripada Tuhan. Dan yang berkebutuhan khusus, Tuhan juga beri hikmat, kebijaksanaan. Dalam keterbatasannya mereka berhikmat. Yang berbeban berat, yang ada masalah, persoalan, atau tekanan hidup, biarlah mereka dengan penuh hikmat bisa mengatasi itu dengan takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, inilah doa kami yang kurang sempurna ini. Sempurnakanlah ini karena kasih-Mu kepada kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada hari ini. Marilah kita jangan jemu-jemu memohon hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya hidup kita berkelimpahan dimanapun kita berada. Syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.